Satu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kembali pagi hari ini kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Saya percaya kita semua pagi hari ini datang ke tempat ini dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Kita semua merindukan hadirat Tuhan. Kita semua rindu pagi hari ini kita boleh mengalami Tuhan. Karena itu mari kita persiapkan hati kita pagi hari ini, bahwa korban pujian sembah kita yang terindah bagi Tuhan, juga kita mau siapkan hati kita untuk pagi hari ini boleh ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan pagi hari ini, ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Kau sendiri yang mengambil alih ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar hadirat Tuhan boleh menjamah setiap kami. Biar kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi tempat ini Tuhan. Sehingga kami pagi hari ini yang datang kepadamu, kami boleh mengalami Tuhan. Kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami boleh dipuaskan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan Yesus hadir di tempat ini, maka sesuatu itu pasti terjadi. Mujizat itu pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan bagi Engkau pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus, Engkau berkarya. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Tiba dalam musibah, mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Tiba dalam musibah,
Engkau Tuhan yang memulihkan kami. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan saya lagi bagi Tuhan kita. Haleluya, siap puji Tuhan. Saya undang untuk kita berdiri. Mari kita pujikan pujian ini. Budaya yang perahu. Kita tidak akan pernah meragukan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin.
apapun yang terjadi dalam hidup kami, walau badai menerpa, gelombang besar Tuhan boleh menerjang Tuhan kehidupan kami tidak akan pernah goyah, karena kami percaya Engkau Tuhan selalu ada di sisi kami. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh hati kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami boleh memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan, kami tetap terus setia kepadamu sampai Kau datang kedua kali menjemput kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya pagi hari ini Kau sudah ada di tengah-tengah kami membuka hati kami, berbicaralah, berfirmanlah Tuhan pagi hari ini. Kami butuh Engkau, kami memerlukan Engkau Tuhan. Berfirmanlah, karena firman-Mu lah yang terus menuntun langkah hidup kami. Firman-Mu lah yang terus menguatkan dan meneguhkan kami ya Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan isi hati-Mu. Juga kami semua yang mendengar pagi hari ini, kami boleh bersama-sama diberkati oleh kuasa firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya lanjut ya merangkap. Harusnya yang WL pagi hari ini adalah turut, tapi pagi mendadak WA saya bahwa adik sepupunya meninggal dunia, dia harus ada di rumah duka. Jadi saya menggantikan WL sekaligus menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Kita buka dalam Kisah Para Rasul yang ke-27. Kita baca ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-44. Kita baca bergantian. Nanti saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Ya, Kisah Para Rasul 27 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat engkau. Ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ayat 26. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Ayat 27. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengalirkan batu tugas, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata 12 depa. Ayat 29. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 saut di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melakukan saut di bawah. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu membongkar skoci dan membiarkannya.
Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu yang kehilangan sehelai pun dari lapak kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk mengingatkan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali saut, lalu meninggalkan saut-saut di sisa laut. Sementara itu mereka melepaskan tali-tali kemudi, memasang rel supaya angin kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busun pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit itu masuk untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang bernahan. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Ayat 44 kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Ya. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan tadi menceritakan kepada kita mengenai apa? Paulus saat berada di tengah badai yang menerpa. Jadi di firman Tuhan mengisahkan bagaimana telah 14 hari lamanya ia bersama-sama orang yang ada di kapal itu, tadi dikatakan jumlahnya sekitar 276, terombang-ambing, dihantam oleh gelombang. Mereka kelaparan, ya, diceritakan mereka haus, mereka basah semua, kedinginan dan kaku karena terendam oleh air laut. Namun tampaknya semua belum berakhir. Tadi dikisahkan juga akhirnya apa Bapak Saudara? Gelombang itu terus menghantam daripada buritan kapal tersebut hingga kapal itu dikatakan hancur berantakan. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kita dapat melihat bahwa kisah tadi ini menunjukkan suatu situasi di mana segala sesuatu itu kacau, segala sesuatu itu berantakan dan dalam keadaan yang tidak baik. Lalu jadi pertanyaan, apa yang akan kita lakukan ketika saat segala sesuatu itu berantakan, ketika keadaan itu tampaknya semakin kacau dan semakin tidak baik? Tetapi mari kita mau perhatikan Bapak Saudara, kita perhatikan dari sosok Paulus tadi. Bagaimana respon Paulus saat berada dalam kondisi yang tidak baik, dikatakan badai menerpa dia serta seisi kapal itu Bapak Ibu Saudara. Nah, respon Paulus ternyata apa? Dia tetap tenang dan percaya, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Hal yang paling aman Bapak Ibu Saudara untuk kita lakukan saat kita ini berada dalam suatu badai kehidupan adalah dengan apa? Kita mau tetap tenang dan percaya. Amin. Dalam Yesaya 30 ayat 15 firman Tuhan katakan, sebab dengan tinggal tenang dan percaya di situ terletak kekuatan. Amin. Di dalam tinggal tenang dan percaya di situ terletak kekuatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kisah ini atau mungkin kita tahu ya, sering mendengar cerita bahwa saat diterpa badai, para pelaut ya, pelaut itu
yang ada di tengah laut saat mereka itu diterpa badai, Bapak Ibu Saudara. Seringnya yang mereka lakukan apa? Membuang segala sesuatu yang ada di kapal itu, benar nggak? Untuk menyelamatkan mereka bisa membuang muatan-muatan yang ada di kapal lagi, Bapak Ibu Saudara, tadi dipisahkan. Muatan-muatan itu mulai dibuang untuk mengurangi beban yang ada di kapal itu. Mungkin mereka membuang sekoci, mereka membuang alat-alat kapal, segala muatan yang ada di kapal itu berusaha mereka untuk buang. Tetap para pelaut tadi mencobanya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ternyata apa, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan? Perahu itu tetap dihantam oleh gelombang. Benar, Bapak Ibu Saudara? Bahkan dikatakan gelombang itu akhirnya menghancurkan daripada kapal itu. Hal tersebut, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, usaha untuk membuang, mengurangi muatan yang ada di kapal itu. Hal tersebut adalah suatu respon umum bagi kita semua. Tak kala kita ini berada dalam suatu tekanan, ketika kita ini berada dalam suatu badai masalah, kita akan memilih berusaha untuk mengurangi banyak hal dalam kehidupan kita. Ada yang ngomong seperti ini, Bapak Saudara, sebaiknya aku mengundurkan diri dulu hari ini, mungkin misalnya. Sebaiknya aku mungkin sudahlah aku mengundurkan diri dulu, aku tidak terlibat pelayanan dulu, mungkin seperti itu. Aku mengundurkan diri dulu dari ini, aku mengundurkan dulu dari itu. Atau ada yang ngomong, aku akan memutuskan hubungan kerja dengan si A, aku akan memutuskan hubungan persaudaraan dengan si B, mungkin seperti itu, Bapak Ibu Saudara, karena dia sudah mengecewakan saya, karena dia mungkin sudah merugikan saya, mungkin seperti itu. Atau ada, aku akan membiarkan hal ini, aku akan melepaskan hal itu, mungkin seperti itu, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Dengan begitu kita berpikir kita akan menghasilkan lebih banyak suatu perubahan. Dengan kita melakukan hal itu tadi, kita berpikir kita akan membuat segala sesuatunya berubah menjadi lebih baik. Tetapi kenyataannya, Bapak Ibu Saudara, tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak membutuhkan pengurangan saat kita di dalam badai dan masalah. Kecuali, Bapak Ibu Saudara, mengurangi perbuatan yang berdosa, tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Itu benar, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi mengurangi hal-hal yang seperti saya berikan contoh tadi, Bapak Ibu Saudara, semua itu tidak akan bisa membuat situasi itu menjadi berubah atau membaik. Tetapi sesungguhnya yang kita butuhkan saat kita ini ada dalam tekanan, saat kita ini berada dalam badai kehidupan dan masalah, yang kita butuhkan itu adalah ketenangan. Amin, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Jadi yang kita butuhkan, yang harus kita lakukan, bagaimana kita ini berusaha untuk tenang menghadapi badai kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, mengapa Paulus itu bisa tenang dan tetap percaya, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan? Saat dia diterpa kapalnya, diterpa badai gelombang seperti tadi, mengapa Paulus itu bisa tetap tenang dan percaya? Karena Paulus dibekali dengan 3 kebenaran, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Ketiga kebenaran tersebut bagaikan sau yang akan dapat melabuhkan kita pada batu stabilitas, supaya kita bisa tetap stabil, membuat kita ini bisa tetap tenang, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, membuat kita ini bisa tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga walau badai hidup bergelora, kita tetap akan bisa tinggal tenang dan percaya. 3 kebenaran itu apa, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan? Kita akan belajar pagi hari ini. Yang pertama, di ayat yang ke-23, tadi mari kita baca kembali. Kisah Para Rasul 27 ayat 23. Firman Tuhan katakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Yang pertama, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kebenaran yang pertama, bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, Bapak Ibu. Amin. Tuhan itu selalu menyertai kita. Tadi firman Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara, Paulus ngomong tadi malah seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai berdiri di sisiku. Karena itu yang membuat Paulus itu tetap tenang dan percaya, dia
bahwa Tuhan selalu ada di sisinya. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya yang mau percaya dan berharap kepadanya. Tuhan selalu ada di sisi kita. Tuhan selalu beserta kita karena Dia Allah Immanuel. Tuhan menyuruh siapa? Malaikatnya itu untuk memberitahu Paulus, jangan takut. Dengan kata lain, jangan takut, tetap tenang. Aku menyertaimu. Aku melihatmu kau dalam badai di laut seperti itu. Aku bersamamu di kapal kecil itu. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kita mau belajar dari hal ini bahwa badai itu bisa merintangi jalan yang hendak kita lalui. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, badai masalah bisa merintangi daripada jalan kehidupan kita, namun tidak akan pernah dapat menyembunyikan wajah kita dari Tuhan. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, mau sebesar apapun masalah, mau sehebat apapun badai yang menerpa hidup kita, tidak akan pernah bisa menghalangi wajah kita dari Tuhan. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kita mungkin tidak melihat Tuhan, kita nggak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan itu Bapak Ibu Saudara selalu melihat kita. Mungkin kita merasa Tuhan itu jauh ribuan mil dari kita, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, namun Tuhan itu sebenarnya selalu beserta dengan kita dan beserta dengan kita dan terus mengamati kita. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat ada 365 kali di situ Tuhan berkata apa? Jangan takut. 365 kali di Alkitab ini Tuhan ngomong jangan takut, jangan takut seperti itu. Dengan kata lain apa? Tetap tenang, tetap tenang. Dan Dia berjanji dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, bisa dibaca Ibrani 13 ayat yang kelima. Di situ firman Tuhan katakan, yang B, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Yang ngomong Tuhan sendiri, Bapak Ibu Saudara, bukti kasih-Nya kepada setiap kita. Juga dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Aku akan menyertaimu senantiasa. Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai kesudahannya. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Amin. Kita mungkin gagal untuk kita ini tetap bisa bersama-sama dengan Tuhan selalu, namun Tuhan tidak akan pernah gagal untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mengingat kita bisa sampai diizinkan beribadah di tempat ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu semua karena Tuhan yang menyertai kita, gerejanya. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Kalau saya mengingat dalam pengurusan izin, bagaimana Bapak Ibu Saudara agar kita ini bisa beribadah. Badai tantangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara, saya tidak menuduh seseorang, saya tidak mengatakan seseorang tidak, tapi yang saya ingat saja Bapak Ibu Saudara, bagaimana pihak FPI yang ada proyek ini berusaha menghalangi supaya kita ini tidak bisa beribadah. Saya masih ingat, saya baru keluar dari rumah sakit, tiba-tiba saya dapat undangan pertemuan di balai desa ya. Waktu itu hari Sabtu, saya masih ingat, kita baru selesai doa puasa ya. Ada yang waktu itu nyertai saya, ikut saya ada guru kaya ini Bapak Ibu Saudara. Di situ surat hanya 10 orang. Dari pihak kita 10 orang, dari pihak mereka ini yang menentang 10 orang. Saat itu kami datang sama berdoa sama ada tua-tua, anak saya masih kecil, bayi saya gendong seperti itu ya. Dan salah satu didampingi ketua BKSAG Bapak Pendeta Yakub. Tapi apa yang terjadi? Balai desa Bapak Saudara, dari kita waktu itu dihitung nggak sampai 10, boleh 10 tapi dari kita nggak sampai 10. Saya tidak mau melibatkan banyak jemaat untuk menghadapi itu Bapak Ibu Saudara, tapi paling tidak ada pendoa syafaat yang beserta dengan saya dan suami seperti itu. Tapi dari pihak mereka ada 60 orang
mereka datang di PJ pakai standar Tuhan seperti ini. Tapi Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Saat sudah terdesak Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saat itu Tuhan kirimkan ketua FKUG, Forum Kerukunan Umat Beragama dari Cilacap, tiba-tiba datang. Saya juga nggak tahu siapa yang menghubungi seperti itu, dan beliau bisa menangani Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu yang pertama. Dan yang luar biasa bukti penyertaan Tuhan saat itu bagaimana waktu itu Pak Robert masih kerja ya, yang kerja di Kebumen. Saya tiba-tiba pagi dapat surat mendadak. Kelihatannya ada pihak yang tahu kalau hari-hari jam kerja itu saya tidak ada suami saya seperti itu. Dan saya ditinggal kembali ke balai desa. Bapak Ibu Saudara, saya hanya berdoa, Tuhan tolong undangan jam 10 Bapak Ibu Saudara. Undangan jam 10 waktu itu 7:30 undangan baru dikirim. Tapi sekali lagi bukti penyertaan dan pembelaan Tuhan tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, tepat detik-detik jam 10. Masih ingat gunung apa tuh yang meletus? Gunung Kelut. Tahu Gunung Kelut ada di mana Bapak Ibu Saudara? Dari Jawa Timur. Jauh ya dari sini. Gunung Kelut meletus, dan yang terjadi saat itu di Korea apa? Hujan abu. Masih ingat tahun berapa itu? Hujan abu gelap dan hujan abu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saat itu mobil gereja aja di depan jalan tertutup abu semua. Hujan abu Bapak Ibu Saudara, dan acara tidak jadi. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan setiap anak-anaknya. Mau dalam badai sehebat apapun Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Coba kita mau renungkan pagi hari ini. Saya percaya kita semua tidak ada yang lepas, tidak ada yang tidak pernah menghadapi masalah. Amin. Tidak ada kan? Semua pernah menghadapi masalah. Tapi mari kita merenung pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Bukankah Tuhan selalu menyertai kita, dan Tuhan memampukan kita melewati semuanya itu Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan, ketika ada masalah, mari kita mau belajar tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Ingat, oh iya, aku punya Tuhan yang selalu menyertai aku. Mari kita mau berdoa, berseru, nangis ketemu sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yang kedua Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kebenaran yang kedua, ayat yang ke-24, mari kita baca kembali Kisah Para Rasul ayat yang ke-24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Di sini dikatakan engkau harus menghadap Kaisar. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang kedua, Tuhan membela tujuannya dalam hidup kita. Amin. Tuhan membela tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan punya tujuan buat setiap kita, pribadi lepas pribadi Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan akan membela tujuannya dalam kehidupan kita. Di situ katakan engkau harus menghadap Kaisar. Inilah tujuan Tuhan buat Paulus, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan punya tujuan buat Paulus, yaitu Paulus akan menghadap Kaisar. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan menempatkan Paulus di dalam kapal tadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena Tuhan ingin Paulus itu menghadap Kaisar. Dan ketika kapal itu diterpa badai, Tuhan mengutus malaikatnya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, bahwa di situ Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengingatkan Paulus bahwa aku punya rencana untuk hidupmu. Rencanaku ialah engkau akan menghadap Kaisar. Engkau akan memberitakan Injil di istana Kaisar. Jangan takut.
Nah Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan, karena aku akan membela rencana itu, karena engkau semua orang dalam kapal itu juga akan selamat. Nah Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, Tuhan punya rencana tujuan buat setiap kita, dan Tuhan akan membela Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, agar tujuannya dalam hidup kita ini bisa terwujud. Nah Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, Rick Warren Bapak Ibu Saudara menulis dalam sebuah bukunya yang berjudul The Purpose Driven Life. Di situ Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan bahwa dikatakan kita ada bukan karena kebetulan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada ini bukan karena suatu kebetulan, tapi Tuhan punya tujuan buat setiap kita Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Sebelum Tuhan menempatkan kita di suatu tempat di mana kita ada sekarang ini Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kita ini ada di dalam tangan Tuhan Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Kita ada di dalam tangannya, dan Dia memilih untuk menaruh kita di suatu tempat karena Dia itu punya tujuan. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini ada di Kroya, Tuhan punya tujuan. Kalau saat ini saya yang adalah orang asli Cepu, tiba-tiba saya nggak pernah tahu awalnya Kroya itu seperti apa, saya cari di peta juga nggak muncul Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Tetapi tiba-tiba saya ada di Kroya, ini adalah tujuan Tuhan Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Tuhan punya tujuan buat saya juga keluarga saya. Kalau sampai kami ada di Kroya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, badai kehidupan itu hanyalah masalah sementara di dalam tujuan tersebut. Untuk mencapai tujuan itu diizinkan ada badai, ada persoalan, ada tantangan, tapi semua itu hanya sementara Bapak Ibu Saudara. Percayalah itu semua hanya sementara untuk kita boleh menuju pada tujuan Tuhan Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Tetapi tidak ada kekuatan dari luar, tidak ada kekuatan eksternal Bapak Ibu Saudara apapun yang dapat mengubah tujuan utamanya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bagi kita, Tuhan akan membela kita. Ingat akan Musa Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Sebelum Musa dilahirkan, Firaun telah menetapkan bahwa setiap anak laki-laki yang lahir dari orang Ibrani itu akan dimusnahkan atau dibunuh. Benar ya Bapak Saudara? Nanti bisa dibaca kisahnya dalam Keluaran pasal yang kedua. Itu adalah daripada rencana Firaun Bapak Ibu Saudara. Tetapi mengetahui hal tersebut Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan tidak menghentikan karyanya. Apa yang Tuhan lakukan? Dia terus membentuk Musa di dalam rahim Yokebed Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Dan Tuhan memilih untuk apa? Menaruhkan jenis kelamin buat Musa itu, jenis kelamin laki-laki. Loh Bapak Ibu Saudara, apa Tuhan nggak tahu Bapak Ibu Saudara? Waduh, nanti bayi-bayi Ibrani yang lahir laki-laki itu akan dibunuh. Tapi Tuhan tetap melanjutkan karyanya Bapak Ibu Saudara. Dia tetap membentuk daripada Musa, menaruh Musa di dalam rahim Yokebed, dan diciptakan oleh Tuhan di situ jenis kelaminnya laki-laki Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan mau Musa tetap lahir karena Tuhan punya rencana. Tuhan punya tujuan buat hidup daripada Musa ini. Apa rencananya? Apa tujuan Tuhan? Tuhan akan memakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel yang diperbudak di Mesir Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Lalu apa Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan? Yokebed akhirnya melahirkan. Tahu bayinya laki-laki, dia sangat Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, sehingga ia memutuskan untuk apa? Untuk membuang anak itu tadi di sungai Nil. Bayi yang mungil yang masih lucu tadi ditaruh di peti dari pandan, lalu peti tadi ditaruh di tengah-tengah teberau Bapak Ibu Saudara di tepi sungai Nil, dan akhirnya itu berjalan ya, kena air, mungkin akhirnya peti itu bisa berjalan, mengalir berjalan. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi Tuhan itu mengambilnya dan menaruh daripada bayi Musa itu tepat justru di depan mata Firaun. Lewat siapa? Lewat putri Firaun yang sedang mandi di sungai Nil.
dan dayang-dayangnya ada di tepi-tepi sungai Nil itu melihat apa itu? Ada yang di tengah sungai itu ada yang ngapung seperti itu, apa itu? Dan ketika diambil dibuka, seorang bayi, dan kakak daripada bayi tadi melihat dari jauh, mengikuti terus sambil berjalan. Lalu dia mendekati daripada putri Firaun dan dayang-dayangnya, nemu bayi tadi, wahai saudara, lalu dia memberanikan diri berkata, apakah putri membutuhkan daripada inang penyusu untuk menyusui daripada bayi tadi karena masih butuh untuk menyusu, Bapak Ibu Saudara? Oh iya. Akhirnya dibawalah bayi itu, disuruh mencarikan inang penyusu dan akan dibayar, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Dan puji Tuhan, Yokebed sebagai ibunya bisa menyusui bayinya, Bapak Ibu Saudara. Sampai bayi itu terlihat sudah besar, baru diserahkan kembali ke putri Firaun. Dan Firaun tinggal dan Musa dan putri Firaun tadi memberi nama bayi tadi itu Musa. Dan Musa tinggal di istana Firaun sampai rencana tujuan Tuhan tergenapi, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan membela tujuannya dalam hidup kita. Tuhan punya rencana buat setiap kita, dan Tuhan akan membela, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, sampai tujuan Tuhan itu boleh terlaksana. Dia tidak akan biarkan apapun juga, Bapak Ibu Saudara. Badai, tantangan sehebat apapun tidak akan dibiarkan Tuhan boleh menggagalkan tujuannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kapan sudah pernah saya saksikan. Saya tahu secara pribadi, saya tahu Bapak Ibu Saudara. Ketika saya SMA, saya bertobat, saya percaya kepada Tuhan. Dan saat itu saya sudah rindu. Tuhan tahu, saya tahu secara pribadi Tuhan panggil saya untuk menjadi hamba-Nya, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Saya tahu itu, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Tapi sekali lagi, kuasa kegelapan iblis tidak berusaha bagaimana menggagalkan rencana Tuhan, supaya tujuan Tuhan dalam hidup saya tidak terlaksana, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan di masa muda saya, yang harusnya saya ini bisa bersenang-senang, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Saya bisa menikmati masa muda saya seperti anak-anak muda sekarang. Tetapi Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, saya bersyukur sejak muda, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah terus giring saya, bawa saya untuk saya terus ada di rumah Tuhan, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Sejak lulus SMA itu, Bapak Ibu Saudara, bahkan saya sebenarnya sejak kecil dulu saya lahir dari keluarga Katolik awalnya, Bapak Ibu Saudara. Dan sejak SD saya ini sejak kecil dulu saya sekolah di SD Katolik, Bapak Ibu Saudara. Tiap pagi saya itu sudah ada di kapel, tahu kapel, tempat suster-suster itu, Bapak Ibu Saudara, tempat tinggal suster-suster para biarawati. Sekolah jam 7 pagi, saya jam 6 pagi, setengah 6 pagi saya sudah keluar dari rumah, itu saya masih SD. Dan saya di kapel, saya ikut bersama suster-suster berdoa pagi, Bapak Ibu Saudara. Dan saya ada cita-cita kerinduan, saya pengen jadi suster, saya pengen jadi biarawati, itu cita-cita saya. Saya kalau di rumah ya sama sepupu saya kumpul, saya bermain, pura-pura saya pakai ambil kain itu ya, saya kerudung di sini, saya pura-pura jadi suster seperti itu. Kerinduan saya sejak kecil, Bapak Ibu Saudara. Tapi rencana Tuhan lain. Saya bukan jadi suster biarawati, tapi paling enggak sama saya jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya jadi suster, saya kan enggak ada versi dari saya berarti, Bapak Ibu Saudara. Itu Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan sejak muda. Lulus SMA, puji Tuhan, saya pengen langsung sekolah Alkitab, soal teologi, Bapak saya enggak izinkan. Saya disuruh sekolah kuliah umum dulu, oke, saya turuti. Saya disuruh ambil ekonomi, saya tidak mau, saya mintanya psikologi. Papa saya ngomongnya sudah tidak apa-apa daripada kamu jadi pendeta. Karena awalnya papa saya ngarang saya jadi pendeta, Bapak Ibu Saudara. Dia sering ngomong, kamu mau jadi apa? Waktu itu papa saya belum bertobat. Kamu mau jadi pendeta, mau makan apa? Itu papa saya pikirannya dulu, karena papa saya kata-kata pengusaha. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi sekali lagi
Tuhan selalu membela tujuannya dalam kehidupan kita. Akhirnya singkat cerita saya sudah pernah saksikan, akhirnya Bapak saya izinkan saya sekolah teologi Bapak Ibu Saudara. Dan selesai sekolah teologi saya langsung, ketika saya sudah lulus, langsung cepu itu dibuka gereja Petani. Jadi otomatis Bapak Ibu Saudara, langsung saya pelayanan perintisan di Cepu Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, badai Tuhan izinkan terjadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam 12 tahun saya sudah pelayanan, sudah jadi hamba Tuhan. Tuhan izinkan badai yang terjadi. Bagaimana tuh iblis ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam 12 tahun saya bersyukur Tuhan beri saya kekuatan dan kemampuan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika semuanya terbuka, orang terheran-heran seperti itu. Tapi ketika Tuhan buka semuanya Bapak Ibu Saudara, itu justru membuat saya depresi Bapak Ibu Saudara. Saya pernah ceritakan, saya tidak mau keluar rumah Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mau keluar rumah. Saya tidak mau lagi ibadah, saya tidak lagi mau melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sampai Tuhan kirimkan orang gila, stres belum gila Bapak Ibu Saudara. Mama dari teman saya yang Tuhan pakai mengajarkan saya. Pernah saya ceritakan, saya pernah saksikan. Kita tidak akan pernah bisa membungkam mulut orang untuk orang berhenti membicarakan kita Bapak Ibu Saudara. Tidak akan pernah bisa. Sedangkan kita sendiri tidak pernah bisa kan buka mulut kita untuk kita tidak ngomongkan orang, untuk kita tidak jelekkan orang, untuk kita tidak terasani orang. Benar Bapak Ibu Saudara? Karena itu kita tidak akan pernah bisa membungkam mulut orang juga untuk mereka berhenti tidak ngomongkan kita. Tuhan kirim tante-tante ini datang cuma ngomong seperti itu langsung pamit Bapak Ibu Saudara. Tapi justru Tuhan pakai orang ini menyadarkan saya. Saya nangis di hadapan Tuhan, saya bangkit kembali Bapak Ibu Saudara. Saya bangkit kembali dan Tuhan hantar bawa saya ke Surabaya Bapak Ibu Saudara. Saya pelayanan di Surabaya dan ketemulah saya sama pasangan hidup saya sama Pak Robert ini. Lalu saya kasih dalam Tuhan, akhirnya rencana tujuan Tuhan genapi. Setelah saya menikah punya anak satu Mercy Bapak Ibu Saudara, baru Mercy umur 2 bulan. Bapak Gembala Pusat ngomong, manggil saya ini, kamu ke Korea ya? Saya tidak langsung jawab Bapak Ibu Saudara. Saya bergumul. Saya ngomong, hidup saya bukan sendiri lagi, tapi saya sudah punya suami. Saya bicara sama suami. Kalau memang Tuhan utus saya ke Korea, saya percaya Tuhan juga utus suami saya. Kan nggak mungkin tak bisa seperti itu. Pasti suami saya akan setuju. Saya bicara seperti saya berdoa sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Saya bicara, suami saya mau komen Bapak Ibu Saudara, nggak jawab sama sekali Bapak Ibu Saudara. Terus saya berdoa sampai Tuhan kirim pendoa syafaat. Nabinya juga Bapak Ibu Saudara jauh-jauh dari KKR datang ke rumah saya waktu itu di Cepu Bapak Ibu Saudara. Dan dia ngajak saya berdoa. Dan di situ Tuhan bicara. Sampai Tuhan ingatkan seperti itu. Saya untuk bisa punya anak bergumul luar biasa Bapak Ibu Saudara. Susah saya untuk punya anak. Tapi saat itu ketika berdoa menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara, hambanya Bapak Jeffrey, almarhum Bapak Jeffrey, nabinya itu, tapi sekarang sudah dipanggil Tuhan Bapak Ibu Saudara, Januari kemarin, dia bicara, Tuhan singkatkan semuanya, ingatkan Hana apa yang dia pernah bernasar kepadamu, singkatkan Tuhan, ingatkan semua. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, tiba-tiba seperti dibukakan memori saya ini. Saya diingatkan Bapak Ibu Saudara, saya pernah nasar. Saking pinginnya saya punya anak dulu, saya pernah nasar. Tuhan, kalau kau percayakan saya anak Tuhan, kemanapun kau utus aku siap Tuhan. Saya pernah nasar sama Tuhan Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Saya diingatkan, tiba-tiba saya ingat, saya nangis di hadapan Tuhan, saya minta ampun Bapak Ibu Saudara. Dan hambanya juga ngomong yang perempuan berdoa syafaatnya, kamu harus berangkat ke sana, kamu harus berangkat ke Korea karena destiny lagi di sana. Tapi apakah itu langsung membuat saya tidak, Tuhan saya mau berangkat ke Korea. Suami saya tetap no comment Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan.
sampai saatnya Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan membela tujuannya dalam hidup kita. Tuhan bicara secara pribadi kepada Pak Robert Bapak Ibu Saudara. Tuhan bicara secara pribadi. Saya nggak tahu untuk persekutuan dia pribadi dengan Tuhan. Tapi yang saya ingat tiba-tiba Pak Robert ngomong ke saya dipanggil. Tuhan sudah bicara sama saya. Ya, aku mau berangkat ke Kroya. Saat itu akhirnya kami berdua menghadap Bapak almarhum Bapak Pendeta Yeremia Budiono. Kami berdua menghadap, kami ngomong, kami siap Pak, seperti itu. Baru 6 bulan Bapak bisa kasih dalam Tuhan. Dari Pak Budiono ngomong sampai kami jawab iya itu 6 bulan. Dan ketika kami pindah sini, anak saya baru 1 Mercy, baru umur 6 bulan, masih bayi Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi? Baru saya sampai Kroya, tiba-tiba saya sudah hamil lagi Bapak Ibu Saudara. Saya nangis di hadapan Tuhan, bukan saya menolak, tidak, saya nangis. Tuhan, kamu utus saya baru sampai ke Kroya. Tanggung jawab besar akan harus saya lakukan. Saya sudah, anak saya masih kecil 6 bulan. Tiba-tiba saya sudah hamil lagi. Di mana Tuhan? Itu yang saya bingungkan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan mampukan semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara sudah tahu, baru berjalan beberapa bulan, badai tantangan luar biasa terjadi. Bagaimana Bapak Ibu Saudara untuk menggagalkan rencana Tuhan supaya gereja Tuhan ini tidak berdiri Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan membela tujuannya dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita tahu setelah berdiri dari Krukosena, kita keliling ibadah sampai pindah-pindah, sampai di pinggir laut, diterpa badai. Bapak Ibu Saudara, sampai bagaimana Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita bisa beribadah. Ini yang ketiga nanti saya menyaksikan, kita bisa beribadah di tempat ini. Belum Saudara, tantangan terus datang silih berganti Bapak Ibu Saudara kasih dalam, baik dari dalam maupun dari luar. Bagaimana supaya rencana Tuhan dalam hidup saya ini tidak tergenang, supaya saya menyerah dan saya angkat-angkat, terus Tuhan, aku mau balik ke Cepu saja Tuhan, atau aku mau balik ke Surabaya saja Tuhan, supaya tujuan rencana Tuhan itu gagal. Tapi sekali lagi Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, saya mengucap syukur kalau saya boleh tetap ambil sikap dan keputusan. Apapun terjadi, saya akan tetap setia kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Untuk saya tetap melayani di tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tidak membela diri. Saya manusia biasa. Saya pun ada kesalahan. Saya pun pernah berbuat salah. Tapi semua itu adalah pekerjaan iblis bagaimana untuk menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya kali lagi saya mengucap syukur kalau Tuhan mengingatkan saya, Tuhan menyadarkan saya, terus saya mau bangkit kembali Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Itu yang kedua, Tuhan akan membela setiap rencananya Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan melakukan seperti yang Dia janjikan. Ayat yang ke-25, situ firman Tuhan katakan, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Amin. Paulus punya keyakinan, dia percaya kepada Tuhan bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Mari kita juga mau punya pikiran seperti ini Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita itu akan dilakukan oleh Tuhan. Saya pernah Bapak Ibu Saudara memposting mungkin di grup, Tuhan tidak akan memberikan janji kalau Dia tidak bisa melakukannya. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Amin. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan melaksanakannya. Tuhan pasti akan menggerakkannya dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Ketika gelombang itu semakin dahsyat, kapal itu terombang-ambing, tidak menentu, Tuhan menyuruh sekali lagi mengutus malaikatnya, memberitahu Paulus bahwa jangan takut, semua orang dalam kapal ini akan selamat juga. Inilah janji Tuhan kepada Paulus Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan melakukan
seperti yang dijanjikannya. Kalau kita baca ayat yang ke-40 kata dikatakan apa? Semuanya selamat sampai di darat. Amin. Tuhan menggenapkan janjinya yang Tuhan berikan kepada Paulus, bahwa seisi kapal itu juga akan selamat bersama dengan Paulus. Bapak-bapak yang kasih dalam Tuhan, Mazmur 12 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama. Mazmur 12 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Amin. Janji Tuhan itu janji yang murni. Dan ayat yang terakhir di Yesaya 40 ayat yang ke-8. Yesaya 40 ayat yang ke-8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Apabila Dia berjanji, Tuhan pasti akan tepati. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Saya masih ingat betul Bapak Ibu Saudara, waktu Samson Dabas, ya waktu itu kita ke Blora, Erik ikut, Ibu Kaya ikut, sama-sama lagi itu saya lupa. Samson Dabas pernah di situ doakan kami berdua ngomong, saat ini engkau memang beribadah di tempat yang kecil. Yang bisa tahu Bapak Ibu Saudara, dari Nigeria itu kata, waktu itu kita masih ibadah di Musena ya. Tetapi lain waktu engkau akan pindah, akan beribadah di tempat yang besar. Jadilah Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, Tuhan genapi Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, gimana kita mau bangun susahnya minta ampun Bapak Ibu Saudara. Waktu itu pertemuan gembala-gembala pendeta di GBD Kroya, di GBD NO itu ya. Di situ kita pendeta-pendeta diundang. Saat itu hambanya ngomong, siapa di sini yang mengalami kesulitan untuk membangun rumah Tuhan, silahkan maju ke depan dalam tantangan. Dan waktu itu saya maju Bapak Ibu. Bukan cuma saya, yang kedua Bapak Pendeta dari mana saya lupa itu ya. Waktu hamba Tuhan ini doakan, tangan saya dipegang. Dia ngomong, tangan ini akan membangun rumah Tuhan. Saya katakan amin. Dia ngomong, pulang dari kami, ini sudah ada tanahnya, sudah saya jawab. Kelilingi tanah di situ dengan garam, bikin perjanjian garam. Saya pulang dari GPDI, waktu itu saya belum pindah sini, rumah ini sudah jadi, saya belum pindah sini, saya masih habiskan kontrakan di Jalan Merbabu. Saya bersama Mercy masih kecil loh saudara itu. Tanah ini masih berupa tanah ilalang, rumputnya ilalang tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Dan di pojok ini saya masih ingat pojok sini tempat orang buang sampah luar biasa. Tapi saya membawa garam Bapak Ibu Saudara. Saya lakukan perjanjian garam dengan Tuhan. Saya kelilingi Bapak Ibu Saudara tanah ini 7 kali. Saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, tanah ini akan berdiri rumah Tuhan. Tanah ini akan berdiri rumah Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan genapi apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan buat setiap anak-anaknya Bapak Ibu Saudara. Dan masih banyak lagi yang bisa saya saksikan apa yang Tuhan janjikan. Bagaimana mau peresmian tempat ini Bapak Ibu Saudara. Saya sedih, kita sudah punya sound semuanya kita, tapi tidak boleh ibadah terpaksa. Alat-alat ini saya simpan di gudang, bertahun-tahun di gudang, berapa tahun kita keliling ya, ibadah rumah-rumah. Dan ketika ini mau di gedung Tuhan, gedungnya sudah jadi, tapi perangkatannya bagaimana? Ketika saya tengok di gudang, ini sound 2, ini sound JBL asli Amerika masih Bapak Ibu Saudara, tapi sudah ditutupi lumut hijau. Apa lumut ya hijau, karena kebocoran terus kan kena lumut jadi hijau. Tayangan semua Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Tetapi waktu itu saya lagi ulang tahun gereja yang di Blora, kita datang. Dan saya itu hambanya juga Bapak Jendos mendoakan saya Bapak Ibu Saudara. Dia katakan, saya ngomong, saya saksi begini, Tuhan bicara lewat ini, percayalah, Tuhan akan sediakan semua yang kamu butuhkan. Semuanya akan baik-baik saja.
semuanya akan baik-baik saja. Dia katakan begitu. Amin. Dan saya pulang, kita pulang rombongan dari Blora ke sini, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara telepon satu. Tahu nggak, ada persekutuan doa di luar apa ya namanya, saya lupa. Orang Indonesia tapi ada di sana. Abu Dhabi, Bapak Ibu Saudara. Abu Dhabi dipikir jauh nggak, Bapak Ibu Saudara? Ada persekutuan anak-anak Tuhan di sana. Mereka itu, Bapak Ibu Saudara, mereka menabur Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan dan dikirim. Dia ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan. Dan ada jemaat yang ada di Cepu, mereka dulu kerja di Abu Dhabi, sudah kembali ke Cepu, sekarang kerja di Cepu. Dan lewat beliau Bapak Ibu Saudara dititipkan bapak saya ingin menabur, ini kami anak-anak Tuhan di Abu Dhabi, kami ingin menabur untuk gereja yang ada di Kroya, anak bapak. Dikatakan puji Tuhan Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Bukan itu saja, tiba-tiba dari Solo telepon saya, dia nabur 1 unit AC. Dari Jakarta dia telepon saya nabur 1 unit AC. Dari Rembang ada Bapak Ibu Saudara, kalau dilihat AC-nya ada namanya Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan tiba-tiba Bapak Ibu Saudara ini sound 2 ini dibersihkan, ada teknisi dari Cepu dibikin bapak saya ke sini untuk bantu ngeset, dibersihkan Bapak Ibu Saudara, dicoba bunyi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bisa bunyi, akhirnya dicek lagi Bapak Ibu Saudara, dan puji Tuhan bisa dipakai semuanya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Bukan itu saja, buktinya Bapak Ibu Saudara untuk kita tetap bisa ibadah tempat ini melalui ada Pak Budi juga ya, kita kenal, bisa diresmikan oleh Bapak Bupati, Bapak Ibu Saudara. Dan gak lama kemudian bulan Februari Bapak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah juga mengadakan acara di tempat ini, dan itu menyelamatkan kita bisa bebas melakukan segala aktivitas di tempat ini. Amin Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Itu semua adalah karya Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tambahkanlah hati kita, karena walau badai menghadang dan gelombang menerpa, Tuhan akan tetap setia menyertai kita. Tuhan setia membela tujuannya dalam hidup kita, dan tetap setia memegang menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kau sudah mengingatkan kami semua Tuhan, untuk kami boleh tetap tenang di tengah badai apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh tetap belajar tenang dan percaya, karena Engkau Tuhan yang akan terus menyertai kami. Engkau Tuhan yang akan membela tujuannya dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau akan terus menggenapi janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan terus berbicara dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Kami percaya kami menabur di tanah yang subur. Kami menabur dengan hati penuh sukacita Tuhan. Dan biarlah taburan kami, persembahan kami boleh menyukakan hati-Mu dan boleh melebarkan kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan.
memberkati. Ya, seperti yang saya sampaikan minggu kemarin, bahwa kegiatan ibadah di rumah-rumah akan kita mulai rencana dalam minggu hari ini Bapak Ibu Saudara. Tapi saya undur itu mulai minggu pertama bulan Juni Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita akan mulai aja minggu pertama bulan Juni. Saya sudah koordinasi dengan Bu Sanit seperti itu, dan beliau juga katakan ya, mereka setuju Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Demikian juga doa malam di tempat ini. Mungkin kita tidak akan mulai malam ya, karena beberapa kita menyadari beberapa yang Tuhan di tempat ini juga rumahnya jauh-jauh seperti itu. Jadi kalau malam kemalaman yang tua-tua juga matanya yang jelas gitu ya Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai sore saja. Nanti mulai minggu pertama bulan Juni juga. Nanti selesai ini akan kita bicarakan bersama mau jam berapa sorenya seperti itu. Yang jelas yang kerja juga sudah selesai seperti itu Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Kau sudah hadir di tempat ini, Kau sudah menjamah melalui